Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng Prasetyo. Saya di sini akan menjelaskan tentang reserver. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang database yang kami buat dengan kelompok saya, yaitu Ardan. Yang pertama, database pertama saya membuat database server dan database klien. Untuk database klien isinya hanya user karena untuk login saja. Lalu untuk database server kita memiliki 3 tabel, yaitu pendaftaran, sekolah, dan siswa. Langsung saja kita ke reserver. Nah, di sini ada reservernya. Saya gunakan sebagai contoh siswa ya, karena siswa lebih lengkap. Untuk yang pertama, di sini ada index get. Ini get berdasarkan ID siswa. Lalu jika tidak ada ID-nya, dia akan mengambil semua data yang berada di tabel siswa. Lalu di sini terdapat else, yaitu berdasarkan ID. Nah, jadi ID-nya ini kurang lebih dari sama dengan 0, itu akan mendapatkan HTTP GET request. Lalu dia akan mengambil semua database yang berada di tabel siswa. Di sini form siswa SIS, lalu dia joinkan untuk ID sekolah. Selanjutnya untuk indeks pos. Untuk indeks pos ini menerima semua inputan dari suatu form. Jadi kita bisa input form ID sekolah, NISN, nama siswa, alamat siswa, rata-rata UN, lalu dia mengirim datanya ke dalam tabel siswa. Selanjutnya kita ke index delete, yaitu untuk index delete kita menggunakan lebih spesifik, yaitu berdasarkan ID. Bisa dilihat di sini. Lalu untuk put, untuk update sebuah data, yaitu data terserah yang mau diupdate. Di sini sudah tertera yang pengen mau diupdate yang mana. Selanjutnya kita praktekkan ke postman. Di sini postmannya kita awali dengan get dulu ya. Kita send. Di sini semua data ini dari database server. Jadi semuanya muncul. Lalu setelah itu kita ke post. Post ini yang saya katakan tadi, yaitu menerima inputan dari sebuah form. Kita bisa melakukan inputan. Bisa dilihat di sini saya sudah menuliskan form tersebut di dalam postman. Di sini untuk get tadi ID siswa 5 sudah tidak ada ya. Kita tambahkan, kita send. Untuk ID siswa 5, lalu semuanya ini sudah terdaftar di dalam database. Jadi kita sudah berhasil untuk melakukan post di dalam postman. Selanjutnya kita masuk ke put. Di put ini kita bisa mengupdate semua data dari siswa ya. Di sini sudah terdapat form. Saya akan merubah data yang sudah dimasukkan ke database. Untuk saya rubah, ini saya akan tambahkan di dalam NISN, saya tambahkan angka 777. Mari kita send. Data sudah terupdate, dia sudah masuk ke dalam database. Setelah itu selanjutnya kita ke delete. Delete ini berdasarkan ID siswa ya. Jadi ID siswa yang tadi, ID siswa 5, saya send. Data berhasil dihapus. Mari kita lihat di get. Send. Sudah tidak ada untuk ID siswa 5. Lalu di sini saya akan melanjutkan tentang demonstrasi website yang telah kami buat, yaitu sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Kita bisa login terlebih dahulu. Jika belum mempunyai user, kita bisa register terlebih dahulu. Ini saya praktekkan langsung login saja.
Nah, ini tampilan dashboard dari user. Kita bisa menambah pendaftaran siswa, database-nya ikut yang ada di reserver, lalu manajemen sekolah bisa tambah sekolah, edit, detail, delete, lalu bisa manajemen siswa juga bisa tambah, edit, detail, delete. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi klien Laravel dari Ardan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Kusuma. Saya dari kelas T2B. Ini NIM saya. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai klien yang sudah saya buat bersama teman saya Sugeng. Kliennya di sini stack teknologinya pakai Laravel. Dan di sini datanya itu diambil dari REST API-nya CI. Jadi kliennya yang Laravel ini nggak nyediain data sama sekali, cuma nyediain data buat user login aja. Untuk database-nya seperti ini. Ini untuk database dari servernya, dan ini untuk database dari Laravelnya, Maba klien. Oke, langsung saja untuk fitur guys. Untuk fitur guysnya, yang pertama itu create pendaftaran, atau di sini ada fitur cari pendaftaran. Saya contohkan, ini adalah NIM contoh. Jadi di sini kita bisa nyari data pendaftarannya lewat fitur cari pendaftaran. Contohnya ini Andi Wijayanto. Detail-detail dari data ini tuh kita bisa cari pakai NISN aja. Ini rata-rata UN, pilihan PTN, pilihan jurusan, dan status penerimaan. Seperti itu. Untuk yang guys seperti itu. Lalu untuk fitur kedua, read sekolah terdaftar, read detail sekolah. Dan yang ketiga, read detail sekolah. Fitur ini kita bisa lihat sekolah-sekolah yang terdaftar pada websitenya tuh mana saja. Jadi ini ada contohnya, ada 7 sekolah yang terdaftar. Dan jika diklik detail, maka nanti akan muncul detail sekolahnya. Contohnya seperti ini. Ini yang SMA Surabaya. Ini yang SMK 2 Bojonegoro. Seperti itu. Dan untuk yang ini hanya mengenai informasi saja. Seperti itu. Itu untuk fitur yang guys. Jadi untuk yang fitur usernya, setelah login ada 3 fiturnya, itu CRUD sekolah, CRUD siswa, sama create pendaftaran atau kita tambah pendaftaran baru. CRUD-nya akan saya jelaskan setelah ini. Jadi pertama-tama kita login dulu. Loginnya ini pakai database yang Laravel ya, jadi dia cuma nyimpen data buat login saja. Tapi untuk data siswa, pendaftaran yang lain-lain itu di Pemaba atau yang di servernya, CI servernya. Ini fitur-fiturnya. Untuk fitur yang pertama, tambah pendaftaran PTN untuk siswa. Jadi fitur ini yang create pendaftaran. Lalu untuk yang manajemen sekolah ini CRUD sekolah. Untuk yang manajemen siswa, CRUD siswa. Saya akan menjelaskan tentang codingan yang guys dulu yang tadi. Jadi di fitur cari pendaftaran ini ada pada controller. Maaf, ini yang server, seharusnya yang ini. Nah, jadi ini fitur cari pendaftar itu dia bakal minta inputan NISN berupa NISN pada view pendaftaran seperti itu. Oke, saya bukakan view-nya. Ini ya untuk view-nya. Jadi view-nya cari pendaftaran itu dia ngepost berupa NISN, dan di controllernya bakal request data berupa post NISN seperti itu. Request NISN, terus kita buat klien baru. Di sini saya menggunakan Gazelle.
kita request, kita dapatkan link dari API-nya buat request. Terus titik ini maksudnya tuh tambah kalau di PHP. Jadi misalnya NSN sama dengan titik variabel NSN. Jadi misal kita ketikkan 123, maka NSN sama dengan 123 dikarenakan ada titik ini. Di request, di get body-nya, terus hasilnya di decode dan disimpan dalam bentuk array, terus dikirim pada view hasil pendaftaran. View hasil pendaftaran. Nah ini, jadi data array-nya ini hasil pendaftaran dipanggil di view-nya biar bisa munculin data-datanya tadi yang saya tunjukkan. Itu untuk fitur yang pencarian. Jadi untuk yang fitur pencarian seperti itu codingannya. Ini untuk yang sekolah. Sekolah tadi kan kita punya fitur get, mendapatkan semua data sekolah ini. Codingannya seperti ini, yang get sekolah biasa. Jadi kita request link API-nya, API servernya, kita get bodinya, terus kita decode, dikirim pada view sekolah berupa apa? Berupa hasil decodean JSON-nya ini tadi, supaya bisa dijadikan array. Dan di view sekolah ini, view sekolah, kita munculkan semuanya, kita loop sekolah, jadi nanti akan bisa muncul nama sekolah. Dan untuk ref detailnya sendiri nanti diberikan seperti ini, dikarenakan kita kan nge-create detail berdasarkan ID sekolah. Jadi di pojok kanan bawah yang di sini, ini detail sekolah 4, detail sekolah 3, seperti itu. Jika diklik, akan muncul detailnya. Untuk codingan detailnya sendiri seperti ini, jadi dia butuh parameter berupa ID. Dan di sini untuk root-nya, ini root-nya. Jadi untuk yang detail ini, dia nge-get, terus dia butuh parameter ID, dikarenakan kita kan select sekolah kan berdasarkan ID agar bisa muncul detailnya seperti itu. Terus sekolah dijadikan array, didecode, dan dikirim pada view detail sekolah. View detail sekolah seperti ini, agar muncul semua informasi tentang data-data yang sudah didapatkan dari API ini, detail sekolah. Oke, itu untuk fitur yang guest. Jadi kita lanjut ke fitur yang user. Saya akan demokan terlebih dahulu agar kalian paham tentang ininya, apa mekanismenya yang asli itu kayak gimana, jadi nggak codingan aja. Oke, kita cari di sekolah dulu saja. Jadi di sini saya akan menambahkan data sekolah baru. Oke, di sini misal saya akan menambahkan SMK 5 Malang, alamat Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Terus diklik tambah data. Data sudah ditambahkan. Data-datanya ini kembali ke daftar sekolah. Data pun sukses ditambahkan, SMK 5 Malang. Di sini ada fitur carudi, itu maksudnya apa? Carudi itu yang grade-nya itu yang tambah, char-nya itu yang baca ini, detail ini juga bisa dikatakan sebagai read by ID. Seperti itu, ini read, nge-read datanya, terus update itu yang detail. Jadi ini misalnya saya update, misalnya jalannya bukan ini, sudah saya ganti jalan veteran. Maka data pun berhasil diupdate atau diedit. Seperti itu. Itu yang untuk fitur yang update. Untuk yang delete sendiri, tinggal diklik delete saja. Di sini saya akan tambahkan sekolah baru yang testing saja buat ngetes fitur delete, karena nantinya datanya yang SMKN yang kita buat tadi itu kita buat user baru. Maksudnya kita buat user baru itu apa? Nanti user barunya kita assign ke sekolah SMKN 5 Malang, seperti itu. Ini kita coba delete data, delete testing. Data berhasil dihapus dan datanya di sini sudah berhasil dihapus. Oke, kita di sini
akan menambahkan siswa berdasarkan sekolah yang kita tambahkan tadi. Nah, ini untuk fitur yang manajemen siswa atau CROD siswa. Yang tadi CROD sekolah. Untuk CROD siswa, kita tambahkan saja baru namanya ini misalnya Carl Johnson, terus kita ketik ininya asal saja, NIM, NISN-nya, terus alamatnya juga. Ini untuk rata-rata UN buat seleksi ke universitasnya. Jadi ini tadi sekolah yang kita masukkan, SMKN 5 Malang. Klik tambah data. Nah, data pun sudah berhasil ditambah. Itu untuk fitur yang C atau fitur yang read. Kalau untuk fitur yang read itu yang detail. Jadi detailnya di sini akan menunjukkan semua data yang nantinya penting jika kita misalnya lupa ISIN-nya, lupa alamatnya, bisa dilihat di fitur detail ini. Seperti itu. Semisal lalu untuk fitur yang update, kita coba update. Semisal alamatnya nggak di sini, misal alamatnya Jalan Nanas. Kita edit data. Jalan Nanas pun sudah, maksudnya Carl Johnson ini alamatnya sudah berhasil terganti ke Jalan Nanas, nggak Jalan Kenang lagi, seperti itu. Lalu sekarang kita coba yang delete data siswa. Delete data siswa sendiri ini saya coba user baru lagi aja, karena nanti datanya yang tadi itu kita buat di pendaftaran siswa, jadi biar nggak ngetik lagi 2 kali. Ini kan buat testing saja. NISN, ini buat testing saja, kita tambah. Nanti datanya ini bakal kita hapus buat ngetes fitur delete-nya, seperti itu. Kita hapus. Oke, datanya berhasil dihapus. Lalu untuk tambah pendaftaran siswa, kita akan daftarkan si CJ ini ke universitas, seperti itu. Kita pilih datanya, terus kita masukkan, misalnya dia mau daftar di Polinema, jurusan teknik informatika, manajemen informatika, seperti itu. Diklik daftarkan siswa. Oke, datanya sudah terdaftar. Untuk menu jadwal bisa dicek di informasi, jadi kita tinggal copy aja NISN-nya, terus kita buka fitur yang cari tadi, bakal langsung ketemu si TJ yang baru daftar, seperti itu. Ini sukses terdaftar, tinggal menunggu seleksi saja, seperti itu. Oke, lanjut ke codingannya. Codingannya dari CROD sekolah. Untuk codingan CROD sendiri hampir sama, cuma tinggal ganti linknya saja. Link misalnya ini. Oke, saya tutup semua dulu biar tidak bingung. Dari awal. Untuk gate-nya sendiri sama ya, seperti yang tadi gate sekolah, nge-gate biasa, linknya, terus gate body, di decode dikirim ke view, seperti itu. Untuk siswa sama saja, sekolah juga. Saya akan jelaskan yang tidak saya jelaskan di penjelasan sebelumnya. Jadi untuk tambah sekolah sini dia nge-return view saja. Maksudnya apa? Nge-return view itu nge-return formnya aja. Nanti setelah diklik formnya baru ada actionnya. Tambah sekolah, user tambah sekolah, user tambah sekolah. Nah, seperti ini. Jadi dia cuma nge-return formnya aja. Nah, ini setelah diklik post, dia manggil root ini. Rootnya saya buka dulu. Root home user simpan sekolah. Home user simpan sekolah. Jadi nanti di home controller ini ada metode berupa simpan sekolah yang nantinya akan dijalankan. Nih, simpan sekolah nantinya ini akan dijalankan seperti itu. Simpan sekolah. Yang ini saya pindah di bawah saja biar enak. Jadi simpan sekolah ini nanti
akan menerima inputannya dari mana, dari formnya tadi, dari form ini semua, dari name, nama sekolah, alamat sekolah, kota, kabupaten, provinsi, seperti itu. Nanti akan bikin ini, manggil gazelnya, gazel klien, terus kita pakai fitur yang post atau fitur yang create. Ini linknya, terus formnya tuh dari mana aja, dari ini, dari nama sekolah, alamat sekolah, kota, kabupaten, provinsi, form param seperti itu. Terus di return view-nya itu return view data atau request, maksudnya ini bakal nge-return data yang kita inputkan tadi, seperti itu. Request postnya nanti akan langsung kesimpan di database servernya, API-nya yang CI. Untuk simpan siswa sama saja, cuma ganti ininya saja, siswa, yang ini sekolah, dan ganti data-datanya yang dibutuhkan. Ini nama sekolah, kalau yang ini nama siswa, di sekolah, dan lain-lain, seperti itu. Lalu untuk fitur yang update, cari dulu fitur yang update, detail dulu yang ketemu duluan. Jadi detail ini butuh parameter sama kayak yang tadi, persis. ID sekolah, terus ID dia di get, jadikan array-nya dikirim ke view user, detail sekolah user, seperti itu. Ini untuk yang delete. Nah, untuk fitur yang delete ini juga membutuhkan parameter ID, dikarenakan apa? Dikarenakan saat kita ngeklik delete, ini nanti di pojok kiri bawah ini ada berupa ID, ini ID 1, ID 2, ID 3, ini ID 6, dan lain-lain. Jadi dia delete-nya tuh misalnya ID 6, berarti kita cuma delete yang sama N2 Malang, itu saja, seperti itu. Jadi dia butuh ID sekolah mana yang mau di delete, seperti itu. Kita pakai fitur delete. With error ini maksudnya itu kalau di CI seperti flash data, jadi kita ngirim flash data ke viewnya home sekolah user. Ini ke roots, bukan ke view ya. Kalau ke view ini kan return view, kalau redirect ini ke rootnya home sekolah user, berarti dia nanti munculin yang ini berupa flash datanya. Data berhasil dihapus, nanti akan ada flash data di atas, seperti itu. Jika ada flash data, maka munculkan ini. Jika tidak lakukan apa-apa, seperti itu. Oke, itu untuk delete. Sama seperti yang sekolah, siswa juga butuh ID siswa, dikarenakan kita cuma ingin mendelete satu siswa saja. Dan diganti ya linknya ini sama kebutuhan dari parameternya. Ini ID sekolah, yang ini ID siswa, perbedaannya hanya di situ saja. Redirect sama, terus flash data juga. Nah, ini yang edit sekolah atau yang update. Jadi untuk yang edit sekolah ini pertama-tama kita nge-get datanya dulu. Kenapa nge-get data? Biar kita tuh kalau ngedit nggak susah-susah masukin data baru lagi. Contohnya seperti ini. Saat diklik edit, ini data-datanya kan langsung muncul ini. Nggak ngisi dari kosongan. Itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Dia nge-get data berdasarkan ID, dikembalikan ke view user edit sekolah. Kita buka user edit sekolah. Nah, di view edit sekolah ini value-nya udah di set. Jadi kenapa kok langsung ada? Karena value-nya udah kita set berdasarkan data yang udah kita get tadi di controller, seperti itu. Ini jadikan array, dikirim biasa saja. Untuk yang edit siswa sama saja, cuma dia butuh 2 dikarenakan di siswa kan memiliki relasi dengan sekolah, maka dari itu kita mengambil data sekolah juga, seperti itu. Jadi ada 2 get di sini. Yang pertama untuk nge-get sekolah, yang kedua untuk nge-get ID siswanya sendiri. Dan yang dikirim pun 2, sekolah dan siswa, seperti itu. Oke, saya akan tunjukkan
view-nya ini, user edit siswa. User edit siswa. Ini ya, butuhkan ID siswa, nama siswa, ini SN, alamat siswa. Nah, ini ID sekolah buat drop down-nya tadi, milih sekolah yang mana. Seperti itu. Itu untuk fitur yang edit view-nya. Nah, ini saat diklik ini, semisal kita udah ngisi form, actionnya kan postnya kemana? Ke home user update siswa. Untuk rootnya seperti ini, user update siswa. Nah, ini jadi kita ngepost data dari form pakai metode di home. Metodenya namanya ini, user update siswa. User update siswa seperti ini. Nah, untuk yang sekolah dan siswa sama saja, kita pakai put, kita taruh linknya. Pertama-tama request ini biar kita bisa terima semacam inputan dari formnya. Kalau di CI kan this input post, kalau di Laravel pakai request saja, lebih pendek. Request ID siswa, request ID sekolah, hanya saja nama siswa dan lain-lain. Terus kita put atau kita update. Sama saja yang sekolah, perbedaannya hanya di link dan kebutuhan datanya. Seperti itu. Ini yang berbeda. Terus jika sudah selesai, kita akan redirectkan ke detail. Kenapa ke detail? Jadi biar kita tuh bisa tahu yang diedit itu yang mana. Ini flash datanya. Jika sukses, data sekolah berhasil diedit, data siswa berhasil diedit, seperti itu. Lalu untuk yang tambah pendaftaran, yang ini tambah pendaftaran siswa, seperti itu. Tambah pendaftaran akan muncul berupa data-data siswanya. Jadi kita nggak usah ngetik nama siswa lagi manual, karena udah disediain dropdown siswa-siswa ini. Tinggal milih saja dari mana data itu, dari sini, dari API-nya siswa. Kita get, kita kirim di view. Di view ini ada apa? Ada form berupa user tambah siswa. Formnya berupa NISN, nama siswa, alamat siswa. Maaf salah, maksudnya ini. Jadi di view-nya itu ada siswa, pilih siswa, nama perguruan tinggi, jurusan 1, jurusan 2. Yang data siswanya ini nggak usah ngetik karena udah dapat dari si home controllernya ini. Ini getnya. Terus saat sudah ngisi, kita bakal klik post. Kita bakal klik submit dan datanya bakal ke post di root user simpan siswa. Kita coba buka rootnya dulu. Yang ini kita ngepost data. Ngepostnya data pakai apa? Pakai ini metode simpan siswa pada kelas home controller, seperti itu. Jadi kita buka lagi home controller, simpan siswa. Nah, ini dia bakal nyimpen simpan pendaftaran. Simpan pendaftaran. Jadi nanti data-data yang ada di form ini bakal disimpan di post menggunakan metode simpan pendaftaran dan menggunakan link ini. Parameternya ini, data-data yang dibutuhkan jurusan 1, jurusan 2, perguruan tinggi, di siswa, seperti itu. Jika sudah, di return view, dikirim flash data sukses. Seperti itu. Oke, itu saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.